Al-Fatihah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurri ahli baitihi wa asharihi wa ansari wa asya'ihi wa atba'ihi wa hubbi ila yaumil qiyamah wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid dunya wa ila arwahil ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa a'immatil hadits wal mufassirin wa immati wa sayyidi sadatina sufiyah al muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyin wa walitin wa ila arwahi waliyina masyayikhina wa jami'il mu'minat wa muslimatil ahya'i minhum amwat wa sallallahu arwahi man ta'alaqu bi hadzal ma'had sabiqin malaikin anallahu tagashahum bi rahmatirah. Al-Fatihah. Risalah dia halaman 120. Istighfar Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa atubu ilallah mimma yakrahullah. Qawlan wa fi'lan wa khatiran wa batinan wa zahira. Aku minta ampun kepada Allah, bertobat kepadanya dari apa yang Allah benci, ucapan, perbuatan, geritik hati, batin dan zahir, di dalam dan di luar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-hayya itu jadi naat kepada al-azimah atau kepada Allah, naat yang kedua. Al-azimah pertama, al-hayya yang kedua, al-qayyumah naat yang ketiga. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alamtu wa ma anta a'lamu bihi antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Aku bertobat kepada Allah dan minta ampun bagi dosa yang telah kudahulukan dan aku akhirkan, dan aku rahasiakan dan aku nyatakan, dan apa yang kau ketahui ya Allah. Engkau yang mendahulukan, engkau yang mengakhirkan, engkau kuasa atas apa saja yang selain dirimu, itu makhluk yang kau kuasai. Astagfirullah hadzal jalalil karam jami' dzunub wal azam. Aku taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah dari segala dosa. Astagfirullah min dzunubi kulliha. Aku minta ampun kepada Allah sebagai dosa-dosaku semuanya, sirriha wa jariha, yang rahasia atau yang nyata. Sagiriha wa sagiriha wa kabiriha, kecil besarnya. Wa qadimi wa hadi wa jadidiha, yang dulu atau yang baru. Wa awaliha wa akhiriha, awal dan akhirnya. Wa zahirha wa batinaha, yang zahir dan batin. Wa atubu ilaih, aku taubat kepadanya. Allahumma astaghfiruka min dzambin tubtu ilaika minhu tsumma a'udzu bihi wa astaghfiruka lima qara'tu bi wajhikal karim wa khalaqahu ma la syarika fihi ridan. Aku taubat kepada Allah dari dosa yang aku taubat dan kembali lagi kepadanya. Minta ampun kepada Allah bagi apa yang aku inginkan. Niatnya pertama ikhlas, ternyata tercampur sesuatu yang tidak Allah ridai. Wa astaghfiruka lima wa'adtuka bihi min nafsi. Aku istighfar kepada engkau janji-janjiku. Tsumma akhlaftuka, ternyata aku menyalahi fihi. Wa astaghfiruka lima da'ani ilaihi hawa min kibaril khas. Minta ampun kepada Allah dari jalur hawa nafsu, tak ingin mendapatkan keringanan-keringanan dari agama. Mimastaba alayya, sesuatu yang tersamar. Bahwa indaka haram, pada engkau mengharamkannya. Wa astaghfiruka ya man la ilaha illa anta ya'lamu wa syahada min kulli sayyi'ah amiltuha. Setiap dosa yang kukerjakan fi bayadin nahar, siang harika, wa sawadilai malam harika, fi malain, nyata-nyataan, wa khalain, sembunyi-sembunyi, wa sirrin ma'alinatin, di dalam hati dan yang nyata di perbuatan. Wa anta nadzirin yang kau selalu memandang kepadaku. Idza takabtuha, ketika aku mengerjakannya. Wa ataitu biha minal isyan, daripada kemaksiatan. Fa atubu ilaika ya Halim ya Karim, aku taubat kepada engkau wahai Tuhan yang Halim, Karim dan Rahim. Wa astaghfiruka min ni'amati an'amta bi alayya wa taqawwatu biha 'ala ma'siyatik. Aku taubat kepada engkau nikmat yang kau berikan, ternyata aku gunakan untuk bermaksiat. Wa astaghfiruka min dzunubi allati la ya'lamu ahadun ghairuk, dosa yang hanya engkau yang tahu. Wa la yata'ala 'alaiha ahadun siwak, engkau yang melihatnya. Wa la yasma'u illa ilmuk, tetapi hanya kemaafanmu yang dapat menawarnya, menyelamatkannya. Wa la yunjini minha illa 'afuk, kemaafanmu saja menyelamatkanku dari dosa itu. Wa astaghfiruka li kulli yaminin salafat minni fahanas biha wa ana indaka mu'akhadun biha. Sumpah-sumpah yang kulanggar, aku taubat kepadamu. Wa astaghfiruka ya man la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna wa najayna min ghammika innaka mu'minin. Aku bertaubat juga, minta ampun juga seperti taubatnya Nabi Yunus. Lalu kami kabulkan, kata Allah Ta'ala, diselamatkan dia. Begitu pula orang beriman. Wa Zakaria idza daraba rabbil alamin anta wa khairul warithin.
Nabi sekalian minta kepada Allah agar tidak sampai beliau tidak punya keturunan. Rabbil fir'auna wa anta khairur rahimin. Ampuni aku, sayangi aku, engkau pengasih penyayang dari semua yang pengasih penyayang. Wa asabruka min kulli farida awjabta alayya fi ana ilai wa atrafin nahar fatrakuha khata'an amdan aw sinan aw tahunan aw jahlan wa ana aqabun biha. Aku taubat minta ampun kepada engkau daripada melanggar kewajiban. Wa astaghfiruka min kulli sunnatin min sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin min nabiyyika sayyidina sallallahu alaihi wasallam fatarakuha wa qulatan aw sahwan aw nisyanan aw tahunan aw jahlan aw qillatan mubalatin biha, atau sunnah-sunnah nabi yang kutinggalkan. Wa astaghfiruka ya man la ilaha illa anta syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluhu subhanaka ya rabbil alamin. Lakal mulku wal hamdu anta hasbuna wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ya jabira kulli kasir, wahai Tuhan yang menambah setiap yang hancur, yang pecah, yang patah. Wa ya munisat kulli wahid, wahai Tuhan menjinakkan orang yang sendiri. Wa ya sahibat kulli gharib, wahai Tuhan yang menemani orang yang terasing. Wa ya muyassira kulli asir, wahai Tuhan yang memudahkan setiap orang yang kesusahan. Ya man la yahtaju ila bayan tafsir, engkau tidak perlu keterangan, penjelasan, engkau sudah mengerti apa yang terjadi pada makhlukmu. Wa anta ala ma tasya'u qadir, engkau kuasa apa yang engkau kehendaki. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi wa bi adadi man shalla alaihi. Aku bersalawat minta kepada Allah agar sebagian Nabi sebilangan orang yang bersalawat dan yang tidak bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina arwah, ya Allah jadikanlah para roh-roh bersalawat atas roh Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala turbati sayyidina Muhammad fi turab, ya Allah jadikanlah tanah-tanah bersalawat kepada Nabi atas tanah Nabi Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala qabri sayyidina Muhammad fi kubur, jadikanlah ya Allah kubur-kubur bersalawat atas kubur Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala surati sayyidina Muhammad fi suwar, jadikanlah semua berupa, semua bentuk bersalawat atas Nabi Muhammad, atas rupa Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil asma, jadikanlah semua nama-nama bersalawat atas nama Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh datang seorang rasul kepada kalian memang dari golongan kalian. Azizun alaihi ma'anittum, penderitaan kalian menjadi susah atasnya. Harisun alaikum, dia sangat ingin keselamatan kalian. Bil mu'minin raufur rahim, dia sangat sayang kepada orang beriman. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling, faqul, ucapkan hasbiyallah, Allah saja yang mencukupi aku. La ilaha illahu, ani tawakkaltu rabbul arsyil azim. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ini dianjurkan di bulan Rajab dibaca setiap hari. Ini sayyidul istighfar, pimpinan semua istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau saja Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani, engkau ciptakan aku. Wa ana abduka, aku tidak lain adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, aku sabar berada atas janjimu. Wa wa'dika, dan bersumpah kepadamu, sumpah setia kepadamu. Mastata'tu, semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari kejahatan yang aku lakukan. Wa a'udzu laka min ni'matik, aku mengaku milikmu lah kenikmatan-kenikmatan yang kau berikan alayya atasku. Wa a'udzu bika min dzambi, aku mengaku dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa melainkan engkau. Ini istighfar paling harap, ngarannya sayyidul istighfar. Dia ada di Rajab pagi sore dibaca yang ini. Imam Al-Haddad membaca 3 kali bulik. Nah, bulan Rajab dibaca pagi sore 3 kali. Kalau Imam Al-Haddad ada bulan Rajab ada tiap hari 3 kali pagi sore dibaca. Ya, sebelum kita baca Melawinya, bacakan dulu Arabnya. Nah kan, pakai mikrofon lah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalun iman yajal ilmi wa tasdiq wa qadrihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasalul ilmi wa qadruhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya'lam annahu la yaqdiru ala kulli muslimin wa kulli aynin innama yaqdiru alaihi talabu ilmin alaihi kama yuqalu afdalul ilmi ilmul halali wa afdalul amali afdalul halali." Al-Rasul al-Muslimin al-Akhir Al-Rasul ma yata'udahu fi halihi.
وفي أي حال كان فإنه لا بد له من الصلاة ويفترض عليه أيهما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدى به فرض الصلاة ويجب عليه أيهما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدى به الواجب لأن ما يتوصل به إلى الواجب يكون واجبا وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال والحج إن وجب عليه وكذلك في البيوع إن لا يحتاجه إلى محمد بن حسن رحمة الله عليه هذا وتنظيم كتابا في الزهد قال سنكتب كتابا في البيوع يعني السابق من يتعبد عن الشبهة والمكروهات يتجاوز وكذلك في سائر المعاملات والحرام وكل من اشتغل بشيء منها يفرض عليه التحول عن الحرام به وكذلك يفرض عليه جميع أقوال الوقت من التوكل. Al-Fatihah ila arwahi masyayikhina mutasil ila musnadil kitab. Al-Fatihah. Allah tagasyahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Kitab ini saya beri nama Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Mengajarkan kepada para santri cara mendapatkan ilmu. Yang terdiri dari 13 pasal. Pertama, menerangkan hakikat ilmu, hukum mencari ilmu, dan keutamaannya. Kedua, niat dalam mencari ilmu. Ketiga, cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan. Keempat, cara menghormati ilmu dan guru. Kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu. Nah, ya pulang. Itu beristiqamah lah. Beristiqamah. Jadi, tambah itu. Ya alaihi salam tambah itulah. Jadi, coret alaihi salamnya. Beristiqamah. Dan cita-cita yang luhur. Keenam, ukuran dan urutannya. Ketujuh, tawakal. Kedelapan, waktu belajar ilmu. Kesembilan, saling mengasihi adalah kebutuhan alaihi salam. Saling mengasihi dan saling menasihati. Kesepuluh, mencari tambahan ilmu pengetahuan. Kesebelas, bersikap wara. Ketiga menuntut ilmu. Kedua-belas, hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Ketiga-belas, hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki. Hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Nah, jadi alhamdulillah kitab ini sangat manfaat sekali bagi kita para penuntut ilmu, juga para orang-orang awam. Jadi bisa ikam dikutip. Kalau misalkan ikam hafal kan bisa menyampaikan kepada masyarakat. Ini nah bagian akhir ini. Jadi sebenarnya ini menopang bagaimana agar kita menuntut ilmu itu lancar. Karena kan bila menuntut ilmu harus perlu kepada ongkos. Nah, maka bila jadi sidin supaya rezeki itu lancar sehingga ongkosnya pun mudah didapatkan dalam menuntut ilmu. Ada amalan-amalannya karena pada sidin. Tidak ada penolong kecuali Allah. Hanya kepadanya saya berserah diri dan ke hadratnya aku kembali. Kita mulai pasal yang pertama, pengertian ilmu dan fikih serta keutamaannya. Ilmu itu umum. Secara umum, pengetahuan secara umum. Hal-hal dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang fardu ain, fardu kifayah. Adapun fikih di sini adalah ilmu itu lebih mendalam lagi. Jadi kalau secara pemahaman datar saja itu masih ilmu. Ini menurut musannif lah. Nah, ilmu dikatakan ilmu. Tapi kalau sudah fikih maka lebih dalam lagi, lebih mahalusi lagi tentang ilmu tersebut. Nah, itu perbedaannya di sini antara ilmu dan fikih. Kewajiban belajar. Telah bersabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, di kitab Ta'limut Ta'lim bahasa Arabnya bertambah wa muslimatin. Biasanya riwayat hadis ini tanpa muslimatin. Kita cek ada dalam kitab Hasyatul Mihi ala Syarih Sitin. Kitab Syarah Sitin ke dalam ikam Hasya al-Mihi dibahas itu bila ada orang bermakna bahwa muslimatin, kemungkinan dia hanyalah menyampaikan maknanya.
Artinya kan nuntut ilmu itu lakian wajib, binian wajib. Bertambah muslimatin. Yang kedua mungkin pengarang tatamu hadis kita. Tapi setelah dicek dalam kitab Al-Jami' Shagir itu kumpulan hadis dikarang oleh Imam Asyuti, tidak ada redaksi bertambah muslimatin. Cuma maknanya tetap lakian binian orang Islam wajib menuntut ilmu. Tetap itu pemahamannya. Tapi teksnya dari ada bertambah muslimatin. Rasulullah SAW bersabda menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itu pemahamannya. Karena kata-kata muslim itu mencakup semua golongan umat Islam. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu. Kita ketika hadis ini dibaca, jangan dipaham semua ilmu. Nah, macam-macam ilmu kan. Ilmu nambal ban belajar juga. Ilmu apa lagi? Otomotif belajar juga. Ilmu mesin mekanik belajar juga. Habis umur, belajar terus oneh. Yalah. Pelajaran umum banyak macam benar kan? Banyak benar. Kita pada doain apa? Tauhid, fikih, tasawuf. Pada kifayah apa? Nahwu, saraf, mantik, balagah, usul fikih, usul hadis, usul tafsirnya pulang, hadisnya paling 20 lah tahun 14 atau 18 kan. Yang kira 20. 20 itu kan dikaji. Nah, ianya adalah fardu ain. Tauhid, fikih lawan tasawuf. Fardu kifayah itu supaya di kampung kita kada berusaha. Nah, itu kan. Nah, sunat apa? Ilmu membaguskan lagu Al-Qur'an itu sunat. Nah, tapi kalau ilmu apa alat-alat yang canggih, nah itu kan tidaklah wajib. Kecuali kalau kadang-kadang misalkan seperti ilmu kedokteran, itu bisa perlu kifayah. Tiba-tiba kita nih bunga betul masalah kesehatan, maulah itu diobat. Ini matian beritaan. Nah, maka ilmu kedokteran menjadi fardu kifayah. Ilmu kedokteran. Untuk ilmu umum macam-macam ilmu umum tuh. Ilmu kedokteran juga ketahuan manfaatnya kan untuk kesehatan badan manusia. Jadi kada sembarang ilmu wajib. Bisa jadi wajib ketika itu sangat penting. Hanyar, misalkan ilmu otomotif tadilah. Nah, ilmu apa? Ilmu sepeda motor, alat-alat apa? Kendaraan. Rupanya kan di situ kan orang banyak membunguli misalnya kan. Mentang-mentang bisa, lalu bunguli orang Islam. Lalu Islam belajar juga. Lalu kada lagi dibunguli orang. Nah, maka ini fardu kifayah. Kenyataannya kita orang kan murah-murah juga jual kan murah-murah berjual, jadi kan sistem istilah itu ada lagi. Nah, maka jatuhnya itu hanyalah boleh-boleh saja. Bila bisa diniatkan untuk kebaikan bisa jadi berpahala. Tapi setelah bujur-bujur dulu menggugurkan kewajiban fardu ain. Jadi terhitungnya fardu kifayah, terhitungnya sunat itu bermanfaat kalau kita sudah bujur fardu ain. Hanya hitung orang pahala. Misalkan ikan belajar ilmu apa tadi? Otomotif. Ilmu sepeda motor. Nah, supaya apa ilmu? Supaya aku membantu orang-orang nang katujuh kami salim. Membantu orang-orang nang pacang mencari nafkah keluarganya kan. Kenapa kewajiban? Pokoknya supaya masyarakat terbantulah dengan ilmu otomotif misalkan. Tapi kan tauhid kada bujur lagi, fikih kada bujur, tasawuf kada bujur, maka ikan berdosa belajar ilmu ngintoh. Kenapa? Karena sambil belajar itu sambil meninggalkan kewajiban. Nah, ini nah harusnya dunia pendidikan kita nih. Mudahan karena kawan di baiki orang lah. Di SD itu wajib belajar tauhid, fikih, tasawuf. Bukan hanya ME, SD juga dibuti karena ilmu ngintoh. Dia tasawuf gaya modern, artinya dengan bahasa Indonesia aja, tapi kan menjurus kepada tasawuf. Tauhidnya kayak Pak. Nah, itu seharusnya kan bila kawa sudah kekanakan SD gugur udah pada ain, silahkan belajar apa hendak. Jadi insinyur kayak lagi. Nah, jadi nang profesor kali lah bidang apa kali yang penting nang tiga ini sudah apa sudah tuntas, silahkan ngaji apa kali kayak itu aturannya dunia pendidikan. Sehingga kalau sudah kita Indonesia nih semuanya berslogan ayo mondok, semuanya bujur belajar ilmu fardu ain tuntas, insya Allah Indonesia akan menjadi negeri yang berpengaruh, negeri muslim yang berpengaruh seluruh dunia kalau sudah dapat demikian. Nah, itu kan SD nah pulang belajar baca Al-Qur'an. Nah,
Padahal ada apa program pemerintah? Kan di daerah kita Amunta ini tamat IMI harus bisa baca Quran. Lalu khataman Quran di masjid Rijentah. Tapi rupanya kadakawa bujur-bujur kan masih kayak itu aja tah. Nah, pada ada program pemerintah sudah kan mengarahkan demikian. Cuma tinggal bujur-bujurnya aja lagi. Awakah menyampaikan target itu kada kan. Nah, karena kebiasaan baca Quran itu adalah kewajiban setiap orang Islam. Malu kita kalau orang Islam kada bisa baca Quran. Apalagi tamat pesantren. Jadi di sini jadikanlah belajar baca Quran itu nomor 1. Lah, nomor 1 lah. Misalkan ikam nahu kada bisa lah. Syarat asal dipaham. Jujur kan Quran belajar sampai bisa baca Quran, sampai yakin ikam baca Quran kun kada salah. Siapa ada Fatihah, surah-surah pendek, mulai wadduha sampai ke Anas. Hafali. Bujur hafalannya, cek dalam alim minta periksakan. Sudah baik dah, boleh ke kampung ikam. Insya Allah kada mengecewakan ikam. Orang tuamu bangga ikam. Kenapa? Yang paling utama dipandang di masyarakat itu ketika kita pesantren adalah sanggup kadang jadi imam. Iyalah. Bagus sekarang baca Quran. Iyalah. Orang di kampung itu banyak yang bisa baca Quran, tapi kada bisa baca kitab. Kamu misalkan baca Quran bagus, baca kitab tak salah berisnya kan. Orang kampung ditahu. Akhirnya itu orang alim menangarakan. Orang kampung bisa ditahu orang. Tapi kalau Quran bagus, bacaan fasih, bacaan masa suara nomor 2 ikam. Dia sudah fasih bacaan nyaman didengar. Orang saleh itulah, orang nabujur alim itulah, inya kada tapan lagu. Lagu itu nomor 2, asa fasih dia bacaan santri nah, tamat araudah misalkan, beli ke kampung. Bacaannya fasih sudah, biar kada belagu. Biar suara kada menekan, sanang hati sidin. Orang saleh nabujur alim kayak itu. Bukan mencarilah lagu wah ini lagunya kada pas ya atau ini aja suaranya kada merdu. Itu orang tuh sebenarnya kada bujur pandangannya. Kalau pandangan yang bujur adalah pas kada belum ke hurufnya, pas sudah, ya udah alhamdulillah senang. Senang ikam ibu sudah di masyarakat jadi imam. Nah, imam tarawih misalnya. Nah, itu kan imam tarawih kan mukawa asa sanggup aja lah. Nah, kada dipaksakan dah. Nah, jadi imam tarawih misalkan sambil memperbaiki bacaan ya lah. Nah, tapi jangan kita menawarkan diri lah. Jangan kita bertawar ke panitia, buat ke ulun jadi ulun butakan jadi mutarawih, jangan. Bila orang minta, kita asa sanggup, kita kabul. Banyak aja mu'alim kan bahari itu nah, masih jadi santri sudah bisa jadi imam tarawih. Banyak aja guru-guru bahari kan, tuan guru bahari itu masih sekolah, kawan jadi imam tarawih sudah. Nah, lalu kan akhirnya apa? Ilmu itu berkembang. Masyarakat senang loh nah. Atau orang betul bertahlil di kampung, kawan baca yasin, baik kan, tahlilnya bagus kan, taburong di kampung, tuan gurunya kadedam misalnya. Atau sudah tuha-tuha. Nah, niatakan mengabulkan hajat orang kampung. Orang kampung itu kita kabulkan hajat, mereka senang, mereka gembira, maka kegembiraan mereka itu jadi doa kepada kita. Tapi di waktu-waktu nang kita ada waktu libur, kita waktu belajar, orang kampung namanya ratus buliknya kan, pintarnya aja utuh nah. Iya namanya ratus buliknya utuh. Kalau udah ada kan, nah itu lain lah. Itu kan usaha loh kita ada perlu loh. Ini kisahnya kan taburung hari libur kan. Nah, lalu di masyarakat orang minta bimbingakan. Asa sanggup laksanakan, itu kan? Maka itu akan mengharumkan nama orang tua dan mengharumkan nama pesantren. Jadi kan di sini bujur-bujur belajar baca Al-Qur'an. Nah, bila kada kawalan mu'alim lah kawan di kamar barang. Apa kamar di kamar nganggur juga kan? Nah, ya apa? Kayak ini bacaannya nah. Ulah halakah kan? Kelompok baca Quran, berdarusan di kamar misalnya lah. Nah, jadi kan sambil berbagi ilmu kayak ini bacaannya. Nah, itu aku sangat senang sekali kalau kita ar-raudah ini tamat, santri ar-raudah 6 tahun ternyata bagus-bagus baca Quran. Senang sudah. Kalau baca kitab tuh kan ya itu nomor 2 lah. Nah, dia kitab harat, tapi bacaan Quran kada bagus kayak apa nyaman kada nyaman juga lah. Baca kitab bagus sudah kan, tahu dan anunya selok-belok bacaan kitab ini bahasa Arab ini tahu sudah. Tapi kada pasih bacaan, kada zaman juga dilihat. Hayaan juga kan malah pas di masyarakatnya kan. Ini diprotes orang. Itu. Nah itu. Semoga dapat dijalankan bersama-sama lah. Bukan sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama. Ilmu agama jadi 3 macam. Tauhid, fikih, tasawuf, dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah itu interaksi dengan sesama manusia. Sehingga ada yang berkata ilmu yang paling utama ialah ilmu hal. Nah,
Ilmu hal itu maksudnya apa yang sedang kita hadapi. Kita hadapi apa? Ikam mulai balik wajib mengenal Allah. Itu hanya ilmu hal. Hal ikam waktu balik itu wajib mengenal Allah. Berarti ikam kewajiban menuntut ilmu tauhid. Tauhid ikam wajib menuntut. Hal ikam itu dituntut supaya mengenal Allah. Maka bila ikam balik, langsung otomatis ikam wajib menuntut ilmu tauhid. Tapi seandainya ikam belum balik sudah wujud tauhid. Apa 20? Wujud ada. Lawannya Adam atau tiada. Maka wajib Allah Ta'ala ada. Mustahil tiada. Dalilnya pun Allah Ta'ala. Allahul-ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah sajalah yang menciptakan langit dan bumi. Wa bainahuma dan apa saja yang isi keduanya. Nah, lalu apa? Akalku berpikir kalau ada ciptaannya pasti ada yang menciptakan. Dan menciptakan adalah Allah. Dapat sudah kan wujud. Nah, yakin berarti dah. Allah Ta'ala itu wujud, bersifat wujud, yakin sudah. Nah, sampai mutakaliman. Awak menghafal itu kan dengan dalil-dalil akli dan naklinya. Nah, maka lulus tauhidmu sudah. 50 akal itu kan bujur, ya dah lulus ikam. Maka kewajiban tauhidmu sudah tuntas. Kemudian kewajiban kita setiap hari ini adalah sembahyang 5 waktu. Nah, ilmu halnya nih. Kalau ada sembahyang enggak ada tahu di banyu. Kalau ada sembahyang enggak ada subuh wudu. Kalau ada sembahyang ada najis. Nah, macam-macam babnya. Padahal kita diwajibkan salat, lalu melobar, ada masalah banyu, masalah najis, masalah berwudu, masalah mandi wajib, mana? Nah, pembatal wudu. Nah, malah larut tak? Sembahyang pulang apa nang rukun syarat-syaratnya, syarat sahnya. Nah, kemudian pulang apa pembatalnya. Nah, bisa lengkap. Sampai Ramadan. Nah, wajib pulang ikam belajar ilmu puasa. Kayak apa puasa nansah, kayak apa batal, ya pulang. Lalu 1 Syawal belajar pulang bab zakat fitrah. Lalu ikam sudah tamat, lalu berusaha. Nah, lalu belajar zakat harta. Nah, begitu tak? Apa yang sedang kita hadapi ada suatu perintah agama, kewajiban, maka wajib kita belajar. Itu namanya ilmu hal. Nah, yang kedua tasawuf. Kalau sudah bujur bertauhid, bujur berfikih, tasawufnya kayak apa pulang? Kayak apa batin kita? Kayak apa akhlak kita? Kayak apa kelakuan kita kepada sama manusia, kepada Allah dan makhluknya. Nah, maka kita belajar pulang tasawuf. Maka 3 ini Bang, aku lepas. Tuan guru tuh cara mah pasti 3 macam nih. Ada tauhid, fikih atau tasawuf. Tapi tahulah, kebanyakannya orang kalau fikih ini hantar liur lah. Banyak kamu. YouTube nah mulai akun video kan bab tentang air terkena najis. Penontonnya paling 20, 20, 50 kebanyakan. Bila mau tentang tasawuf, nah menjaga hati, niat yang jelek, nah beratus-ratus penontonnya lawan kan. Dan dorongnya manusia terhadap ilmu tasawuf. Tasawuf kenapa? Karena tasawuf ini ilmu pergaulan. Kalau fikih supaya bujur ibadah, terkadang manusia itu kan terlalu anyak fikih itu kuliah malah belajar. Nah, itu tak. Pengalamanku lah majlis taklim, orang minta majlis taklim. Baca tasawuf. Kami kitab Nasail Libat dibacakan. 7 orang nangar. Lalu aku gering belajar bahasa. Aku ganti kitabnya. Kitab Abi Jamrah. Abi Jamrah itu kan hadis. Banyak menjurus ke fikih. Tambah Bulughul Maram. Bulughul Maram kan dalil-dalil hukum-hukum Islam. 2 kitab dibaca. Nang tasawuf kada aku baca lagi. Akhirnya ampihan kam. Ada tahan orang tua, ada cocok dilajarin apa? Fikih ada cocok orang. Tahu di kisahnya mungkin lah. Atau kuliah melanggarkan. Nah, itu kebanyakan kita nih bila sudah mulai tuaan itu kada patika dulu masalah ilmu fikih nih. Nah, seperlunya aja fikih itu lagi kan, apa pentingnya aja sampaikan. Nah, kira banyak orang tanda langgar lah. Nah, misalkan kayak orang bermakmum tuh nah, aja aku contoh imam sudah rokok, datang makmum membelep sekalinya, mau ukur, berjenah mau ukur. Niatnya mungkin imam ada sah loh kan. Orang ada usahanya kan ada caranya tapi jangan tak wajib diperhatikan tuh kalau kuma membunguli orang jadinya kan nanti orang tertipu karena nuruti. Jadi kayak apa? Kalau masbuk ya masbuk. Imam sudah Allah Akbar. Begitu datang Allah sami Allah jangan tak lagi kita. Tak lagi turun kita ikuti lagi tidak sampai salam berdapat hutang tambahi ngarannya masbuk. Kalau imam pada rokok sampai kita Allah Akbar rokok juga. Kalau sedetik kita tamu imam di rokok dapat 1 rakaat. Tapi lah buka mana rumah kan, uang kamar sudah nah itu kayak apa ada tenang sembahyang lo nih. Buka ujian Nabi kalau sudah kambat orang
jalan santai aja, siapa tak tinggal saya itu dibayari, jangan pas buka-buka, rancak oleh pisang tuh, pulang dah, tahan tak, urut pulang, nah, ibu rugi jadinya, kalau bisa semangat ya, saya jam buka-buka ngapong, ya lah, nah, jadi tenang aja, siapa tahu hutang bayari, mas boknya kan kayak itu, nah, banyak di masyarakat kayak itu kan, kabar, Itang imam tidak deh mau belep lah macam-macam tak kawari gitu. Di mana ilmunya gitu. Aku nih kita wawancarai. Pak Usaripian toh ikut imam aja. Nah, tak paham. Mau upor lah imam. Tahu mau upor itu benang. Tuh Rosin bisa mau upor lah. Mengenai imam Pak Imam tak ada upor. Nah, dah kawan kita lah. Jadi kada boleh tinggal dua rokok tinggal kan Fatihah lawan rokok. Pak tapi itu ihram Fatihah lah. Nah, rokok imam nampak seorang hendak rokok imam tidak kalau nampak pindah dari rokok. Parah di dekat. Itu banyak masyarakat nak itu. Aku bisa sering kadang bisa ketemuan sujud itu di sini nih. Orang sujud di sini loh nih. Dehi di anak lantai ini. Kepala di sini nih di anak lantai. Ada juga yang orang tua. Kenapa jika kayak itu sembahyang? Nah, perlu juga itu di masyarakat disampaikan itu. Jadi pikir itu carilah yang kira banyak terjadi lalu kita sampaikan. Kalau kita detail menjelaskan, memang banyak orang yang kayak kurang semangat lah pikir itu. Tapi kalau tasawuf kan bicara apa aja tasawuf itu senang terus orang. Nah, tauhidnya dia lah bagi tauhid yang sudah mulai mulai menjurus ke atas kan wah itu benar orang kan. Tapi sayang juga malah kalau tauhid itu kan masih belum bujur lagi sampai 20 lebih tinggi-tinggi sudah. Nah kalau kecamuh dari ada kan orang bujurakan huluna mulai wujud tidak bakok dikacah sudah hanya naik akan pelajarinya tauhid ada tinggi ini lebih tinggi tauhid nah di bawah kada karuan lagi ya pondasi lah tauhid kita kipayatum tadi kipayat apa syarjum tadiin itu pondasi bila kawai kamu hafal itu luar biasa dah kuat dah pondasimu tauhid itu bila sudah kuat pondasi kawai kamu belajar lebih tinggi ini apa syarjum tadi masih guang gail lagi hanya lebih tinggi deh tauhid. Nah, itu kasihan karena akhirnya salah paham, salah tangkap karena tauhid itu kalau sudah kelas tinggi menggunakan ilmu balaghah, menggunakan bahasa-bahasa ya itulah yang perlu kepada pemahaman yang rumit, salah langkah, salah paham jadinya. Nah, memang kebanyakan orang awam ketujuh ketika tasawuf kan dibicarakan karena tauhid itu tinggi sedikit, benar atau orang awam. Apalagi sudah tua-tua lah, itu pikiran akhirat sudah kan. Nah, itu kebiasaannya. Pikiran akhirat sudah. Amun dia orang akhirat pikiran jadi pikir berhemat lah muyak orang jadinya kan namun kita bisa mensiasati gitu aja pikir itu nama-nama poin-poin penting itu disampaikan bila mau berunut baca Fathul Mu'in baca bersambung ada dicampurin tasawuf insyaallah harus kuat orang belajar lain liurnya lain santri kalau santri kan yang getal nahu jadi Fathul Mu'in kupasakan nahunya rahminya itu benar nya lauknya itu ada santri ini kan gak cuma baca kitab gundul lain pulang paknya lain pulang kelasnya kemudian tapi terbatas pada ilmu agama ilmu hal deh dan perbuatannya paling mulia adalah menjaga perilaku artinya perilaku itu menjaga perilaku itu maksudnya apa yang sedang kita hadapi itu yang kita jaga. Yang dimaksud ilmu hal ialah ilmu agama Islam, salat misalnya. Artinya pikir adalah oleh karena setiap orang Islam wajib mengerjakan salat, maka mereka wajib mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya salat supaya dapat merasakan salat dengan sempurna. Setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun-rukun. Kata rukun-rukun maupun salat amalan ibadah yang akan dikerjakan. Ini agak janggal ini Arab lah kita karena biasa kita cek lah. Mungkin ada janggal terjemahannya. Setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun salat maupun amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena suatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari atau wasilah perantara tersebut hukumnya wajib. Nah, kan
Kawalah kita sembahyang amun kada wudu. Kada kawa, maka wajib kita belajar wudu. Kawalah kita wudu kada teri banyu. Banyu ada nasah dan kada pakai wudu. Banyu nior ada kawa pakai wudu lo neh. Banyu na pagi, banyu limon, tak pakai wudu. Aku aja sugih ini aja. Biasa hari wudu pakai Sprite aja. Wah. Basuh bira aja pakai Coca-Cola. Pakai bersih aja di mall kan kan pasti belajar kan kayak apa banyu nang sah belajar. Nah itu kan itu ngarannya tergantung lawan kewajiban yang sedang dijalani tadi. Maka nang wasilah umpat jadi wajib. Makanya kita berwudu apa nawaitu doa fardan lillahi taala. Kalau ikan nawaitu doa sunatan taala kada sembahyang kam. Nah nawaitu doa sunatan taala kada kalau dibawa sembahyang wajib ada sah sembahyangnya. Nawaitu doa fardan lillahi taala harus buat fardu. Ada pang pendapat nang malamahi boleh kada fardu nah itu doa lillahi taala tapi kada niat sunat. Ada pang kaulnya adalah ada kaulnya kita. Tapi kita bagusnya itu bertambah fardan lillahi taala. Nah, kemudian supaya dapat melaksanakan salat dengan sempurna. Setiap orang Islam bolehkah? Misalnya ilmu tentang puasa pulang. Nah. Zakat bila berharta. Nah, kita wajib jualah orang berharta wajib bawa belajar bab zakat. Karena zakat ini tanggung jawab. Ada orang bisi kambing 40. Nah, dalam suatu kitab sebutkan dengan aku kitab apa? Bisi kambing 40. Kan kambing bila 40 bisi zakatnya seikong. Zakat akan seikong kambing. Soalnya taguring malamnya, tamimpi kiamat, tamimpi hari kiamat. Lalu waktu kiamat tadi, kambing nang jadi hartanya tuh datang, dimo, kambing ini dimo, hendak memakan kepada si ampunnya tadi, ampun kambing nih, maka kambing dan seorang, purunnya kambing ini mati aku aja, maka seorang makani hari-hari, kepungnya di kambing, larian lagi, minum dapatnya kan terima apa ripo tuh bang deh. Linyak tuh pala Pak, dilincahnya kambing. Nah, mampung beritaan. Musa ikong kambing mun kam lawan. Tapi kami sa ikong begini menyenampuh terus kam kalah seorang. Yalah. Kambing itu kan gegeh no nampuh. Apa nanti enggak kita lawan, kita tampar nya kan. Ya bisa berapa nampuh. Kalah kita. 39 ikong kambing mampungi. Nah, habis ang hina dan buka nah hingga nyarah aku aja. Aku lagi buka biar lagi na panasip ko. Nah, sakalinya biar sudah parak sampai dah kambing na 39 di mangapong. Datang saya kambing pulang. Nah, aku datang jadi kambing. Jelah. Nah, saya kambing nih datang hadapan patuanan. Saya kong datang, tampuhnya, terpelanting. Tampuhnya. Wah, jadi kambing jadi Jackie Chan. Arah, pakalahin sorangan malam 39 menang. Atau jadi saya lagi nang Stephen Choi. Nama sepatuan aja dipanya. Sepatuan di Pangyara nih. Cepat dipakalahirkan manusia lah, pelantingan deh. Nah kayak nang, pakai bunika manusia pelantingan lah. Cuy, ya nah. Betis surang nah, remake langsung nah. Kayak 10 nah betisnya remake beritaan. Cepat nih menjejaki lo nah. Itu tamsilnya kan, kayak rame kisahnya nah. Jadi kambing nasi kau ini kau melawan 39, pelantingan beritaan. Nah, lalu menang kan? Kambing, kamu mana kambing ini? Punya kambing ulun iya nak yang Jakati siang tadi. Nah, artinya harta di Jakati itu akan menyelamatkan ampunnya. Harta nak ada di Jakati akan membinasakan pemiliknya. Ketika di Jakati selamat. Apalagi sedekah, begini harap lagi kan. Nah itu tuh. Jadi kita tuh Tuhan mau nyuruh kita berzakat, mau nyuruh kita bersedekah. Macam kita juga nyamannya. Jangan dipalar-palar. Aku aja 40 juta bisa duit, masa 1 juta diberiakan. Maka tuh hok aja. 100.000 sehari ujungannya. Itu 10 hari aja aku cuma mengumpulkan 1 juta gini. Nah nyamannya aja. Pakai miskin deh. Harta-hartaku aja. Aku tuh bercari aja, tuh mengumpulkan. Pakai miskin ambilnya. Nah ini nih orang ingkar zakat ini kan sama aing bahwa Tuhan bakalahi. Nah itu tak kalau berzakat. Kalau berzakat julung berikan pulang masih lah aja. Nah taruh jadi gila mari. Ya napa zakat di akalan nih zakat. Karena behilah karena. Untung tuan guru pintar. Berzakat berana. Ku terima jadi tuan guru zakat ikam. Banyak baca udah selamat. Untung jadi selamat. Nah jadi tuan guru zakat ikam inilah. Tadi ku terima sudah. Tolong bagiakan
lawan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, amun sok kantong korupsi berarti pas kana hari kiamat. Bezakat dah aku aja. Antu guru sano, iya otong gurunya. Bujur kayak bezakat, ya bujurnya filmnya ada videonya kan nah bezakat. Nah, waktu bulan puasa bezakat lawan tuang guru. Itu bang, jatuh guru, apa kata-kataku? Jatuh guru, nah tolong bagiakan kepada orang yang berhak menerima zakat. Aku jatuh guru mana itu bisa lagi bakal lagi kan bezakat dari depan kode. Bisa lagi membuktikan noneh, bagiakan pulang kepada orang berhak menerimanya. Sakanya dimasuk kantong atau jolong kepada anak buah. Nah, zakat diakala nih sama aja kita berzakat gitu. Paham lah? Paham lah, Kak? Nah, bos bisa harta 1 miliar, berapa zakatnya? 25 juta. Yalah. 1 miliar tuh dingin loh. 1 miliar tuh berapa? 1.000 juta lah. Berapa 2,5 zakatnya lah. 1.000 juta kah? 2,5 zakatnya. 1.000 juta aja lah. 1.000 juta, ya. 1.000 juta. Ya, 1.000 juta ya. 1.000 juta zakatnya lah. Per 40. 1 miliar 1.000 juta zakatnya. Jadi apa misalnya si orang sugih tadi besok sampai nah anunya atas seminggu lagi sampai haulnya. Ini haulnya pakai lah tahun Hijriah lah. Misalnya haulnya 10 Muharram. Nah, masuk ada 3 Muharram. Seminggu lagi sampai. Lalu si bos tadi banyak aku ini lapah apa ngurusi duit lah. Hartaku nang 1 miliar itu ubahkan ikam menyai. Aku terima aja nabi ini, terima sebanyak, terima nabi ini. Nah, ini terima nabi ini sampai habis haul, 8 hari kemudian ujian nabi ini, nah harta pian beriakan semalam tuh, ujian nabi ini ulun beriakan kepian pulang. Tadi kan sampai hari ke-10 Muharram, zakat lah. Ada zakat loh nih. Duit semuanya diberiakan lawan bini. Karena syarat zakat itu milik yang sempurna. Nah, sudah diberiakan apa lagi? Nah, akhirnya kada berzakat. Lewat sudah tanggalnya, hanya nabi ini pulang. Nah, jadi harta yang beriakan sebenarnya pian beriakan, ulun berikan pian pulang beriakan pian. Biasa pulang dihitung, tahun dia berzakat pulang. Itu menurut fikih. Nah, maka jut ulama ini fikih yang berbahaya. Kada boleh belajarkan ke orang sugih pemalar. Habis bisa diamalkannya, pas guru salahnya. Fikih berbahaya ini. Secara fikih memang sah, tapi tasawuf kada sah ya tasawuf. Tetap hutang Allah Taala 1 juta. Kenapa kada dibagi nambah fakir miskin? Nah, ini belajar zakat tuh bujur kayak apa cara menghitungnya. Nah, supaya bujur zakatnya. Haji jika sudah mampu. Nah, tahun ini panjang belajar manasik bujur-bujur. Karena tak salah-salah habis bayar dendam. Dan ilmu tentang jual beli jika berdagang. Nah, ikan tamat araudah, anda berdagang, belajar berjual beli. Jangan sampai jual beli kada sah, akhirnya tamakan harta nang haram. Rusak jadinya. Seorang rusak, benak, begini, rusak pulang bini, anak rusak pulang. Gara-gara seorang jual beli kada bisa. Kada sesuai dengan agama. Saya dengar Umar bin Khattab itu kan sidin bila pagi-pagi datang ke pasar. Ada orang hanyar. Kamu sini berdagang kah? Iya, napa kamu berdagang ha? Orang minta abah misalkan. Ikan belajar berdagang sidin. Belum belajar, kadang arti belum. Kamu sit sidin kam, kamu sit lah. Belajar berdagang situ, ada tuan gurunya situ. Ada si ano, belajar silah. Ikam tutang belajar, sudah yang anggap sidin. Bujur dah, hanya kamu berdagang sinilah. Nggih. Iba kan hakade. Pau ni sangat lino kan ini gue betungkap. Kan sidin Umar kayak itu. Kita wala di pasar tuh, bupati merajia kan, wah begede juga, tak kau deh. Timu bupati di butuh angka YouTube loh nih. Nah, dia nurang viral bupati di pak diserang netizen loh nih. Nah, habis kan dari kayak itu supaya jangan sampai umat Islam menipu orang lain. Kan Sayyidina Umar kayak itu sidin. Muhammad bin Al Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud, artinya tasawuf. Nah, beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Jual beli itu bagus dah. Kenapa? Orang bertasawuf itu modalnya harus memakan yang halal. Bila makanan halal mudah belajar tasawuf. Amun makanan haram kayak mana bertasawuf? Tarawuf nilai jadinya. Nah, tarawuf jadinya kan kita tasawuf. Makanan haram belajar tasawuf. Hikam Ibnu Athaillah pelajaran. Nah, dimakan haram itu mau kayak itu. Ah, kada baca debat. Nah, di sini belajar masa jual beli sini babnya dijelaskan kepada manusia, kepada masyarakat agar mereka jangan tambahkan haram hingga mudah belajar tasawuf. Maksud beliau adalah yang dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, tidak jelas halal haramnya.
dalam berdagang. Nah, setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Ada dagang itu nah haram kayak ini nah. Tentang barang. Berapa sekarang ini? Harganya Pak Ai sekarang ini 2 juta. Nah, tukarlah 2 juta, jual. Belum dikabot, oh dikabot.